Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Raka Sidul Aziz. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang networking model. Nah, kita langsung saja ke materinya. Pertama ada pengenalan networking model. Nah, apa sih networking model itu? Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, di sini ada sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Dan oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa disebut juga OSI 7 Layer Model. Kita lanjut. Nah, di sini ada sebelum dan sesudah diterapkannya networking model. Nah, di sini sebelum diterapkannya networking model yaitu chaos networking, yaitu networknya berantakan dan mengarah kemana saja, tidak teratur kemana saja. Nah, setelah diterapkan networking model, jadi terstruktur dan terurut seperti ini teman-teman. Nah, di sini jaringan ini akan sulit dipahami dan diimplementasikan. Nah, setelah digunakan sebuah networking model, jaringan ini mudah dikelola di tempat yang terstruktur. Setiap komponen memiliki bahasa yang sama untuk berkomunikasi. Nah, di sini ada 7 layer, yaitu bisa kita sebut juga OSI layer. Yang pertama ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, di sini ada pengenalan OSI layer. Networking model terdapat 2, yaitu yang pertama networking secara menggunakan TCP atau IP model. Ini karena TCP atau IP lebih less formal dibandingkan OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Selanjutnya di sini ada pengenalan OSI layer. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi. Nah, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Dan adapun pengenalan TCP/IP. TCP atau IP model, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense, yaitu DoD. Nah, model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Adapun cara kerja jaringan TCP/IP. Nah, cara kerja jaringan TCP/IP yaitu yang pertama ada memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain, yaitu disebut layer. Nah, cara yang kedua yaitu paket dikirimkan melalui router, berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Dan cara kerja yang terakhir yaitu paket berhasil dikirim ke tujuan. Nah, jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, paket data dikirim oleh pengirim. Nah, di sini
pengirim mengirim sebuah paket data. Nah, di sini ada router. Nah, cara kerjanya itu yaitu menggunakan router. Nah, router ini berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data yang paling cepat. Nah, di sini ada beberapa router. Nah, bisa saja paket data ini mengirimkannya berbelit-belit atau berbelok-belok. Nah, dengan adanya router ini, paket data akan menentukan rute pengiriman paket data yang lebih cepat atau jelas. Nah, bisa saja di sini langsung diluruskan saja dan diterima oleh penerima. Lanjut, adapun di sini struktur OSI versus TCP atau IP model. Nah, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, struktur OSI itu ada 7 layer, yaitu yang pertama ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Dari OSI ini, kalau ke TCP IP ini menjadi 4 layer. Nah, TCP IP juga ada yang 5 layer ya teman-teman. Nah, ini tergantung kebutuhan. Nah, namun yang sering digunakan yaitu yang 5 layer, yaitu yang ini. Nah, dari application, presentation, session menjadi application saja. Nah, transport ke transport, network ke network. Nah, data link dan physical sama saja menjadi data link dan physical. Itu untuk perbandingan dari OSI dan TCP IP 4 layer dan 5 layer. Kita bahas di sini untuk layer-layernya. Nah, yang pertama ada application layer, yaitu lapisan aplikasi. Melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya yaitu HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, user ini adalah pengguna. Nah, application layer ini yaitu jika kita ingin mengakses sebuah URL, nah kita akan searching itu atau membrowse. Nah, lalu HTTP request, nah, lalu ke web server, dan HTTP response, yaitu merespon URL user ya, seperti itu. Nah, lalu ke web page, nah, lalu di sini di display ke user. Nah, sama seperti kita searching atau browsing ke internet ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adapun layer kedua yaitu transport layer, lapisan transport. Transport layer ini mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Ketika kita akan mengakses sebuah URL atau link pada layer application, itu akan diakses dan masuk ke layer transport, di mana transport layer ini akan menentukan apakah ini termasuk protokol TCP atau UDP. Apa sih TCP atau UDP itu? Kita akan bahas di sini. TCP versus UDP. Nah, adapun di sini TCP, Transmission Control Protocol. Nah, TCP menggunakan koneksi. Data dikirim secara berurutan dan mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, adapun negatifnya dari TCP ini terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, kurangnya dari TCP ini terdapat banyak komunikasi dua arah, jadi kurang efisien dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Adapun UDP atau User Datagram Protocol. Nah, UDP ini tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut. Nah, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Dan positifnya UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, dari TCP dan UDP ini ada plus minus ya teman-teman. Jika TCP kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lebih lama, nah untuk UDP positifnya itu mengirimkan data yang lebih cepat. Nah, namun negatifnya itu tidak peduli apabila paket hilang dan tidak mengoreksi kesalahan pengiriman. Nah, kalau di TCP itu mencegah dan data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, jadi antara dua protokol TCP dan UDP ini ada plus minusnya ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, adapun fungsi utama TCP atau IP model.
TCP atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utama yang pertama yaitu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Dan yang terakhir, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, adapun layer yang ketiga yaitu network layer. Nah, lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Nah, selain itu juga IP address dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, protokol pada network layer ini yaitu IP. Nah, protokol IP untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. Nah, ini protokolnya teman-teman. Nah, IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, addressing itu yaitu pengalamatan dan routing itu pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan atau addressing juga. Kita lanjut. Nah, adapun layer keempat dan kelima yaitu data link dan physical layer. Untuk data link dan physical layer ini layer yang saling terhubung atau bergantung ya teman-teman. Nah, data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, yaitu Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Jadi, ini mendeteksi kesalahan. Nah, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, tanpa recovery yaitu tanpa perbaikan atau pergerakan ya teman-teman. Nah, lalu ada addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, pada data link layer adalah MAC address. Nah, apakah ada perbedaan dari MAC address dan IP address? Nah, simpelnya saja seperti ini teman-teman. Nah, jika MAC address itu adalah nama sebuah barang atau jenis sebuah barang, nah untuk IP address adalah alamatnya. Nah, untuk physical layer, nah mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, seperti yang namanya saja physical, yaitu mendefinisikan secara fisik, yaitu physical. Apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Kita lanjut. Adapun di sini metode dari encapsulation dan decapsulation. Nah, apa sih encapsulation dan decapsulation itu? Nah, pada komputer, pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan pada data yang disebut. Pada paket data, pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Nah, ini adalah pengertian untuk encapsulation. Nah, adapun decapsulation yaitu pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, yaitu decapsulation. Dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, jika kita analogikan atau skenario kan, nah, di sini yaitu encapsulation, yaitu pemecahan paket data atau pengirim. Nah, encapsulation itu pengirim. Nah, pengirim akan mengirimkan yaitu secara berurutan yaitu dari application, transport, network, data link, dan physical layer. Nah, lalu pengiriman ini akan dikirim ke pengirim atau penerima. Nah, dikirimkan menggunakan transmisi yaitu
dengan bilangan biner seperti 1100 seperti pada IP address, yaitu bilangan biner, teman-teman. Nah, lalu di sini ada decapsulation. Nah, decapsulation yaitu penerima dari pengirim. Nah, decapsulation itu menerima dari physical layer, data link, network, data transport, dan application. Nah, jika pengirim berurutannya ke bawah dari TCP IP layer, nah kalau decapsulation yaitu menerima dari bawah ke atas. Kita lanjut. Nah, adapun di sini sender yaitu seperti tadi encapsulation yaitu pengirim. Nah, receiver yaitu penerima. Nah, sender itu mengirim seperti tadi ya teman-teman. Jika sender mengirim dari atas ke bawah, maka penerima menerima dari bawah ke atas. Nah, jadi sender mengirim data, lalu TCP data, IP TCP data, data link IP TCP data link. Nah, penerima membuka atau menyusun lagi paketnya yaitu decapsulation dari data link IP TCP data link lalu ke IP TCP data, TCP data, dan data. Nah, simpelnya saja seperti tadi ya teman-teman. Dari atas yaitu dari application, transport, network, data link, dan physical. Nah, di sini data link dan physical, network, transport, dan application. Nah, selanjutnya adapun di sini nama pesan pada TCP atau IP. Nah, bisa kita lihat di sini nama pesan dari TCP atau IP yaitu yang pertama ada segment, packet, and frame. Nah, kita bisa lihat di sini segment TCP atau data. Nah, packet IP data, frame data. Perspective on encapsulation and data. Nah, dan oke, cukup sekian saja untuk materi dari networking model ya teman-teman. Nah, mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang tepat atau kurang teman-teman dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.